orang-orang yang melakukan riba. Bagaimana keluar dari masalah ini? Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perbaiki akidah kita, perbaiki keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam ini secara kafah, secara sempurna. Artinya ikutilah syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mensyariatkan bahwasanya riba itu haram, maka kita tinggalkan riba tersebut. Ya, bagaimana caranya? Dengan memperkuat fondasi keimanan kita. Ya, yakinlah bahwa seluruh rizki yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kita, semuanya cukup untuk kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia itu aghna wa aqna. Allah jadikan manusia sebagiannya kaya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan lawan daripada si kaya ini adalah orang yang aghna, orang yang kecukupan, qanaah, orang yang aqna, qanaah, bukan orang yang miskin. Setiap dari kita sudah ditetapkan rizkinya dalam perut ibu kita dahulu, saat usia kita 4 bulan, saat sebelum ditiupkan ruh ke dalam janin ibu kita, maka sudah ditetapkan rizki. Hanya saja rizki itu diambil dari cara yang halal, dan rizki itu diambil dengan cara yang haram. Ya, apalagi rizki yang haram yang berhubungan dengan riba, seseorang doanya tidak akan mungkin dikabulkan bagi orang-orang yang berkecimpung dengan hal-hal yang haram. Wa mat'amuhu haram, wa masrubuhu haram, wa ghudhiya bil haram anna yustajaba lahu. Yang ketika semua kehidupan dipenuhi dengan hal-hal yang haram, bagaimana doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang ada hanyalah kehancuran. Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita, ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan kita ya porak-poranda ya dengan riba tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita kuatkan keyakinan kita, mantapkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dan tunduklah terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang telah tunduk terhadap syariat Allah, maka dia tidak akan terlena, dia tidak akan tertipu dengan dunia. Ya, wala tahuran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan janganlah kalian tertipu, tahuran naka. Dengan apa? Dengan dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, jangan kalian tertipu oleh seorang penipu yang ulung. Siapa penipu tersebut? Dalam surah Luqman, yang kita tidak boleh tertipu oleh dunia dan tidak boleh tertipu oleh penipu, yaitu syaitan. Syaitan selalu menginginkan, sudah punya rumah misalkan, kita ingin punya rumah yang kedua, kita pinjam. Kita ingin punya kendaraan kedua, kita pinjam. Kita ingin punya usaha kedua, kita pinjam lagi, dengan konsekuensi menyicil ya, dan diwarnai dengan riba-riba tersebut. Maka syaitan memberi alasan, pinjam saja, nanti usahamu lebih berkembang, nanti kamu akan, ya, anak-anakmu akan lebih terjamin masa depannya. Ini tipu daya syaitan, ya, tipu daya syaitan untuk orang-orang yang akan dikelabuhinya, supaya dia meminjam dengan pinjaman-pinjaman ribawi tersebut. Maka ujung-ujungnya syaitan akan tinggalkan dia, syaitan berlepas diri darinya, kemudian tinggal laknat Allah yang tersisa. Ya, karena riba adalah hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu yakinlah ya terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, dia tidak akan tertipu oleh dunia. Orang yang beriman tidak akan tertipu oleh dunia. Walaupun dunia itu menjanjikan pinjaman, itu menjanjikan suatu hal yang manis, suatu hal yang pasti, sekonyong-konyong pasti. Dengan pinjaman ini saya akan membeli ini. Dengan pinjaman ini saya akan melakukan usaha ini. Seolah-olah pasti, ya. Akan tapi orang beriman akan melihat pinjaman tersebut adalah perang dengan Allah dan Rasulnya. Pinjaman tersebut adalah laknat dari Allah dan Rasulnya. Ya, maka orang-orang beriman, dia memantapkan akidahnya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak tertipu oleh dunia dan tidak tertipu oleh syaitan. Ya, oleh karena itu, semoga nasihat singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah, gantungkan rizki kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita selalu mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil? Cukuplah Allah bagiku dan cukuplah Allah sebagai wakilku. Sebagai wakil, ya. Anda sakit, Allah wakil Anda untuk menyembuhkan Anda. Anda butuh
keamanan, Allah Maha memberi perlindungan dan memberi keamanan untuk Anda. Anda sempit dalam masalah rizki, Allah wakil Anda dalam masalah rizki. Jadikan Allah sebagai wakil Anda, ya. Karena kita penuh kekurangan. Kita saja kalau ingin urus birokrasi, kita butuh wakil di kelurahan, kita butuh wakil di. Kenapa urusan hidup Anda serahkan kepada diri Anda sendiri, ya, yang lemah? Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikuti bimbingan para ulama. Ikuti bimbingan para asatidzah kita, guru-guru kita, agar kita selamat dunia akhirat. Inilah mana hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami, wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baiknya wakil penolong. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.